Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Litasari dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 6H. Di sini saya akan menyampaikan materi dari bantuan hukum mengenai sistem informasi database, bantuan hukum, teori dan praktik. SID Bankum adalah singkatan dari Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang merupakan sebuah sistem aplikasi baru yang digunakan untuk melayani proses permohonan bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu secara online yang dilakukan melalui pemberi bantuan hukum atau dikenal juga sebagai organisasi bantuan hukum. Aplikasi SID Bankum bertujuan untuk mewujudkan kehendak konstitusi sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara agar setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama di muka hukum. Selain itu juga dengan menggunakan aplikasi SID Bankum untuk pembayaran termasuk reimbursement menjadi lebih cepat, dan melalui aplikasi SID Bankum yang telah kita terapkan ini juga bisa memacu OBH yang bekerja sedikit lebih lambat memberikan bantuan hukum dan memberikan reward bagi OBH yang cukup rajin melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Ada beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh organisasi bantuan hukum pada aplikasi SID Bankum, antara lain: yang pertama, organisasi bantuan hukum dapat melakukan permohonan bantuan hukum. Yang kedua, organisasi bantuan hukum dapat melakukan permohonan pencairan anggaran. Tata cara verifikasi dan akreditasi pemberian bantuan hukum serta perpanjangan sertifikasi. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh OBH. Jadwal verifikasi dilaksanakan paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya registrasi permohonan dan dinyatakan lengkap oleh kelompok kerja daerah. Verifikasi dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan faktual terhadap permohonan registrasi dokumen dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh panitia. Akreditasi adalah pengakuan terhadap OBH yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa OBH tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum. Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan OBH. Hasil klasifikasi OBH dijadikan dasar untuk memberikan kategori akreditasi pemberi bantuan hukum. Perpanjangan sertifikasi pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan bersertifikat pada periode sebelumnya dan akan berakhir masa berlakunya perlu dilakukan perpanjangan sertifikasi dengan cara verifikasi dan akreditasi kembali. Permohonan perpanjangan diajukan oleh pemberi bantuan hukum kepada kelompok kerja pusat dan melakukan pembaruan data atau profil organisasi melalui aplikasi. Permohonan perpanjangan dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman tersendiri dan terpisah dari verifikasi dan akreditasi OBH. Mekanisme permohonan bantuan hukum. Pertama, OBH melakukan permohonan bantuan hukum. Kedua, OBH menunggu verifikasi permohonan bantuan hukum. Ketiga, Kanwil verifikator melakukan verifikasi permohonan bantuan hukum. Keempat, OBH membaca notifikasi status permohonan bantuan hukum dan unduh surat pernyataan. Kelima, OBH melakukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dan melampirkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan di-scan. Keenam, OBH menunggu verifikasi permohonan bantuan hukum. Ketujuh, Kanwil verifikator melakukan verifikasi permohonan bantuan hukum. Kedelapan, OBH membaca notifikasi status permohonan pencairan bantuan hukum. Kesembilan, Kanwil penerima barang dan jasa melakukan
pembuatan berita acara serah terima dan berita acara pembayaran. 10. OBH membaca notifikasi bahwa berita acara serah terima sudah selesai dibuat oleh Kanwil penerima barang dan jasa. 11. OBH unduh file berita acara serah terima. 12. OBH mengupload file berita acara serah terima yang sudah ditandatangani dan di-scan. 13. OBH menunggu Kanwil Keuangan mengirimkan dokumen SP2D atau surat perintah pencairan dana. 14. Kanwil Keuangan melakukan upload dokumen SP2D surat perintah pencairan dana. Ke-15, OBH membaca notifikasi bahwa dokumen SP2D surat perintah pencairan dana sudah diupload. Ke-16, OBH mengunduh dokumen SP2D atau surat perintah pencairan dana. Praktik aplikasi SID Bankun online. Pertama, aktivasi akun. Sebelum dapat menggunakan aplikasi SID Bankun online, pemberi bantuan hukum atau disebut juga organisasi bantuan hukum atau OBH harus mendaftarkan email yang akan digunakan sebagai user ID untuk login ke dalam aplikasi. Jika sudah terdaftar, admin BPHN akan mengirimkan email aktivasi. Yang kedua, login user. Setelah melakukan aktivasi email, Anda dapat login menggunakan email sebagai user ID Anda dan password yang sebelumnya sudah diatur. Masukkan email sebagai user ID dan password yang sudah disimpan sebelumnya. Setelah organisasi bantuan hukum login, maka akan tampil halaman utama atau disebut juga dashboard. Kuota anggaran. Sesuai dengan kontrak OBH, total dari keseluruhan sisa kuota anggaran bantuan hukum yang dimiliki organisasi bantuan hukum akan tampil secara otomatis ketika kursor diarahkan pada kolom jumlah kuota secara keseluruhan, maka akan tampil keterangan kuota per jenis. B. Ringkasan total permohonan. Jumlah dari seluruh transaksi permohonan bantuan hukum yang dilakukan akan tampil secara otomatis pada masing-masing kotak sesuai dengan keterangannya. C. Daftar menu. Beberapa 5 kategori menu yang terletak di sebelah kiri, masing-masing menu memiliki fungsi yang berbeda-beda. D. Tabel daftar permohonan. Pada tabel ini akan muncul seluruh daftar transaksi permohonan yang sedang dilakukan. Pada masing-masing kolom terdapat kolom filter untuk mencari data sesuai dengan kategori yang dicari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.